Teknologi apa yang paling sering digunakan dan bermanfaat bagi lebih dari 3 miliar orang saat ini? Jawabannya adalah Web 2.0. Hampir semua aplikasi yang Anda gunakan setiap hari menggunakan teknologi ini. Ambil saja contoh pesan layan antar, booking hotel, media sosial. Semua itu hampir setiap hari digunakan orang. Kedepan akan tiba masa Web 2.0 akan digantikan Web 3.0 yang tentunya lebih canggih lagi. Apa itu Web 3.0? Web 3.0 awalnya disebut Web Semantik oleh penemu World Wide Web, Tim Berners-Lee, dan ditujukan untuk menjadi internet yang lebih mandiri, cerdas, dan terbuka. Web 3.0 adalah generasi ketiga internet yang akan datang, di mana situs web dan aplikasi akan dapat memproses informasi dengan cara seperti manusia yang cerdas melalui teknologi seperti pembelajaran mesin, big data, teknologi buku besar terdesentralisasi atau DLT, dan lain-lain. Dengan teknologi Web 3, data akan saling berhubungan dengan cara yang terdesentralisasi. Ia akan menjadi lompatan besar ke depan untuk generasi internet kita saat ini, di mana data sebagian besar disimpan dalam repositori terpusat. Selanjutnya, pengguna dan mesin akan dapat berinteraksi dengan data. Namun, agar hal ini terjadi, program perlu memahami informasi baik secara konseptual maupun kontekstual. Dengan pemikiran ini, dua landasan Web 3.0 adalah web semantik dan kecerdasan buatan atau AI. Karena jaringan Web 3.0 akan beroperasi melalui protokol terdesentralisasi, yaitu blok para pendiri teknologi blockchain dan cryptocurrency. Kita dapat mengharapkan untuk melihat konvergensi dan hubungan simbiosis yang kuat antara ketiga teknologi ini dan bidang lainnya. Mereka akan dapat dioperasikan, terintegrasi dengan mulus, otomatis melalui kontrak pintar, dan digunakan untuk menggerakkan berbagai transaksi dan penyimpanan file. Web 3.0 akan lahir dari evolusi alami alat web generasi lama yang dikombinasikan dengan teknologi mutakhir seperti AI dan blockchain, serta interkoneksi antara pengguna dan peningkatan penggunaan internet. Web 3.0 adalah peningkatan dari pendahulunya, yaitu Web 1.0 dan 2.0. Web 1.0 lahir pada tahun 1989, digunakan hingga 2005. Web ini disebut juga web statis, internet pertama dan paling andal pada 1990-an, meskipun hanya menawarkan akses ke informasi terbatas dan sedikit atau tanpa interaksi pengguna. Web 1.0 tidak memiliki algoritma untuk menyaring halaman internet yang membuatnya sangat sulit bagi pengguna untuk menemukan informasi yang relevan. Sederhananya, itu seperti jalan raya satu arah dengan jalan setapak yang sempit, di mana pembuatan konten dilakukan oleh beberapa orang terpilih saja, dan informasi sebagian besar berasal dari direktori. Lanjut ke Web 2.0 dari tahun 2005 sampai dengan sekarang. Web ini disebut juga web sosial. Web 2.0 membuat internet jauh lebih interaktif berkat kemajuan teknologi web seperti JavaScript, HTML, CSS3, dan lain-lain, yang memungkinkan para pemula membangun platform web interaktif seperti YouTube, Facebook, Wikipedia, dan banyak lagi. Ini membuka jalan bagi jejaring sosial dan produksi konten yang dibuat pengguna untuk berkembang karena data sekarang dapat didistribusikan dan dibagikan di antara berbagai platform dan aplikasi. Yang akan datang, Web 3.0. Web 3.0 adalah tahap berikutnya dari evolusi web yang akan membuat internet lebih cerdas atau memproses informasi
dengan kecerdasan mirip manusia melalui kekuatan sistem AI yang dapat menjalankan program pintar untuk membantu pengguna. Tim Berners-Lee telah mengatakan bahwa web semantik dimaksudkan untuk secara otomatis berinteraksi dengan sistem, orang, dan perangkat rumah. Dengan demikian, pembuatan konten dan proses pengambilan keputusan akan melibatkan manusia dan mesin. Ini akan memungkinkan pembuatan dan distribusi konten yang sangat disesuaikan secara cerdas langsung ke setiap konsumen internet. Ada 4 fitur utama dalam Web 3.0. Yang pertama, ada di mana-mana. Kedua, web semantik. Ketiga, kecerdasan buatan. Keempat, grafik 3D. Ada di mana-mana maksudnya ini sama dengan Web 2.0, ada di mana-mana. Misalnya pengguna Facebook dapat langsung mengambil gambar dan membagikannya, yang kemudian menjadi ada di mana-mana karena tersedia untuk siapa saja, dimanapun mereka berada, selama mereka memiliki akses ke jejaring sosial dan menggunakan platform media. Web 3.0 hanya mengambil langkah lebih jauh dari itu dengan membuat internet dapat diakses oleh semua orang di mana saja, kapan saja, tidak lagi terkonsentrasi pada komputer dan smartphone seperti di Web 2.0, tapi akan melahirkan banyak jenis perangkat pintar baru berkat teknologi IoT, yaitu Internet of Things. Yang kedua, web semantik. Semantik adalah studi tentang hubungan antara kata-kata. Oleh karena itu, web semantik menurut Berners-Lee memungkinkan komputer untuk menganalisis banyak data dari web yang mencakup konten, transaksi, dan hubungan antara orang-orang. Menerapkan semantik di web akan memungkinkan mesin untuk memecahkan kode makna dan emosi dengan menganalisis data. Akibatnya, pengguna internet akan memiliki pengalaman yang lebih baik didorong oleh konektivitas data yang ditingkatkan. Yang ketiga, kecerdasan buatan. AI dikenal sebagai kecerdasan yang ditunjukkan oleh mesin. Meskipun Web 2.0 menyajikan kemampuan yang serupa, namun masih didominasi oleh manusia. Dan karena mesin Web 3.0 dapat membaca dan menguraikan makna dan emosi yang disampaikan oleh sekumpulan data, mesin tersebut menghasilkan mesin yang cerdas. Yang keempat, grafik 3D. Beberapa futuris telah menyebut Web 3.0 sebagai web spasial karena bertujuan untuk mengaburkan batas antara fisik dan digital dengan merevolusi teknologi grafis dan membuat dunia virtual 3D dengan fokus yang jelas. Grafis 3D membuat tingkat baru tidak hanya dalam aplikasi game futuristik seperti Decentraland, tapi juga sektor lain seperti real estate, kesehatan, e-commerce, dan banyak lagi. Demikianlah internet baru akan memberikan pengalaman penjelajahan yang lebih pribadi dan disesuaikan. Asisten pencarian yang lebih cerdas dan lebih mirip manusia. Dan manfaat terdesentralisasi lainnya yang diharapkan akan membantu membangun web yang lebih adil. Ini akan dicapai dengan memberdayakan setiap pengguna individu untuk menjadi penguasa atas data mereka dan menciptakan pengalaman keseluruhan yang lebih kaya berkat segudang inovasi yang akan datang setelah tersedia. Manusia, perusahaan, dan mesin dapat berbagi lebih banyak data dengan lebih banyak privasi dan jaminan keamanan. Ketika Web 3.0 tak terhindarkan pasti tiba, sesulit apapun untuk dipahami mengingat bagaimana perangkat pintar telah mengubah pola perilaku kita, internet akan menjadi lebih terintegrasi secara eksponensial dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan melihat hampir semua mesin offline saat ini, mulai dari peralatan rumah tangga seperti oven, vacuum cleaner, dan lemari es, hingga semua jenis transportasi menjadi bagian dari ekonomi IoT, berinteraksi dengan server otonom dan aplikasi terdesentralisasi, memajukan ranah digital baru seperti blockchain dan aset digital untuk mendukung segudang keajaiban teknologi baru untuk abad ke-21.
Demikian penjelasan tentang Web 3.0. Semoga membantu.